Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah ingkang berbahagia, wonten ing dalu menika kita taksih dipun paringi kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kesempatan menika ndadosaken manfaat kangge kula lan panjenengan sedaya, saged damel sangu anggenipun gesang kula lan panjenengan sedaya wonten ing alam donya menika. Lan mugi-mugi mangke kita wangsul dumateng Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim yang sesungguhnya. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kita masuk ayat ingkang kaping 7 surah Al-Fatihah, jadi ayat terakhir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirata yaiku dedalan alladzina wong-wong an'amta engkang sampun paring nikmat panjenengan alaihim ing atase dheweke kabeh, ghairil maghdub sakliyane wong-wong kang den bendu, alaihim atase dheweke kabeh, waladdallin lan ora wong-wong kang padha sasar. Bapak Ibu yang berbahagia, ayat menika nyukani penjelasan bilih as-siratal mustaqim wonten ing ayat saderengipun, inggih menika siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dipun tafsiraken bilih tariqal ladzina an'amta 'alaihim, dedalane wong-wong kang sampun paring nikmat panjenengan ing atase dheweke kabeh. Tiyang ingkang dipun paringi nikmat niku kados pundi? Sinten? Inggih menika minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Inggih menika para nabi, para siddiqin, para syuhada lan para sholihin, tiyang-tiyang ingkang saleh. Para nabi, para siddiq, para syuhada, para sholihin fahum ahlul hidayati wal istiqamah. Mongko dheweke kabeh mau ahli hidayah, artosipun tiyang-tiyang ingkang angsal hidayah lan istiqamah, ketetapan saking Allah Subhanahu wa taala. Dados berarti dalan ingkang sampun dipun sukani nikmat dening Allah inggih menika dalanipun para nabi,
para siddiqin, para syuhada lan para sholihin. Dalan ingkang sampun dipun sukani wau dhateng para nabi, para siddiqin, para syuhada lan para sholihin adalah merupakan jalan yang lurus, yang tegak. Jadi berarti menawi kita sedaya badhe dados tiyang ingkang istiqomah, mila kula lan panjenengan sedaya kedah netepi dalanipun para nabi, siddiqin, syuhada lan sholihin. Dados mboten wonten dalan ingkang saged dadosaken kula lan panjenengan sedaya dados tiyang-tiyang ingkang istiqomah, ingkang selalu lurus dhateng ajaripun Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alna lan mugi mboten dadosaken panjenengan dhateng kula, dhateng kita, mimman salaka tariqal maghdubi alaihim, termasuk tiang-tiang ingkang lumampah dhateng ratusanipun ingkang dibendu dening Allah Subhanahu wa taala, ingkang dipun boten sukai dening Allah Subhanahu wa taala. Alladzina araful haqqa, inggih menika tiang-tiang ingkang nyumurepi al-haq, kebenaran, walam ya'malu bihi, ananging piyambake mboten nglampahi kebenaran iku wau. Tiang-tiang ingkang nyumurepi kebenaran ananging mboten nglampahi menapa ingkang dipun wastani kebenaran nika wau, wahumul yahudu, mereka itu adalah tiang-tiang Yahudi. Waman kana ala syakilatihim, lan tiang-tiang ingkang modelipun kados tiang Yahudi. Dados meskipun secara zahir piyambakipun boten tiang Yahudi, tetapi modelipun kados tiang Yahudi. Kita sedaya semua pilih sifat tiang Yahudi itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran, meskipun sebenarnya mereka tahu itu sesungguhnya adalah sebuah kebenaran, hanya demi gengsi dan demi gen mereka, karena mereka tiang-tiang Yahudi itu merasa mereka adalah orang-orang yang mendapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga piyambakipun tiang-tiang Yahudi menika senajan semerap bilih dalanipun para nabi, dalam hal ini Islam, itu sesungguhnya merupakan sebuah kebenaran, tetapi mereka tidak mau menerima kebenaran itu karena mereka merasa bahwa sebenarnya nabi penutup itu mereka harapkan dari bangsa mereka, dari bangsa Yahudi. Dan itu mereka tahu karena kabar tentang datangnya nabi terakhir yang notabene bernama Muhammad menika sampun dipun habaraken datang kitabipun tiang-tiang Yahudi. Tetapi toh akhiripun mereka tetap menolak karena alasan bahwa nabi terakhir ternyata bukan dari bangsa mereka, bukan dari bangsa Yahudi. Menika saged damel setunggalipun pelajaran bilih kebenaran itu sebenarnya tidak diukur oleh ukuran-ukuran yang sifatnya duniawi, apakah itu terkait keturunan ataukah terkait kekayaan, terkait pangkat dan seterusnya. Tapi bahwa sesungguhnya kebenaran itu adalah sesuatu yang mutlak. Jadi sama sekali tidak melihat kepada
faktor menapa ingkang dipun wastani keturunan misalipun. Tidak terkait dengan derajat seseorang, mboten terkait kalian pangkat seseorang. Supados kula leparing sedaya mboten termasuk kados dene sifatipun tiang-tiang Yahudi menika. Wala taj'alna minadh-dhallina, lan supados mboten damel panjenengan dateng kita sedaya termasuk tiang-tiang ingkang ad-dhalin, ingkang sasar, ingkang sesat. Tiang-tiang ingkang sesat nika kados pundi? Inggih menika wahum alladzina lam yahtadu. Inggih menika tiang-tiang ingkang lam yahtadu an jahlin minhum. Mereka tidak mendapat petunjuk itu karena kejahilan mereka. Jahil yang dimaksud bukan karena kebodohan ya, tapi jahil dalam pengertian mereka memang istilahnya sok tahu ngoten kasaripun. Jadi diberitahu tetapi sebenarnya mereka tidak tahu, tetapi sok tahu gitu. Nah, menika ingkangipun maksud bilih piyambakipun mboten saged nerami petunjuk karena kejahilan mereka. Mila menika fadallu tariqa, akhiripun piyambakipun dallu sami sasar, sami sesat at-tariq dalanipun. Terus dedalan ingkang dipun lampahi kalian tiang-tiang menika akhiripun merupakan dedalan ingkang sasar, ingkang sesat, ingkang tebih saking pitedah saking Allah Subhanahu wa taala. Wa humun nasara, lan mereka itu inggih menika an-nasara, tiang-tiang Nasrani. Wa manittaba sunnatahum, dan orang-orang yang mengikuti sunnah mereka, orang-orang yang mengikuti tata cara mereka. Mereka tiang-tiang Nasrani kalau mengikuti tata cara mereka, mengikuti tata cara tiang-tiang Nasrani itu dalam pengertian bahwa apa yang menjadi kebiasaan mereka tentu kebiasaan yang memang berkaitan dengan tradisi, budaya dan peradaban mereka. Itu kemudian diikuti. Maka ketika kita mengikuti sunnah-sunnah mereka, tradisi mereka, kebiasaan mereka, maka kita termasuk tiang-tiang ingkang ad-dhalin kalau mau. Kita sedaya termasuk tiang-tiang ingkang sasar, ingkang sesat. Mila menika kita sebagai kaum muslimin tentu agar kita semua boten kados tiang-tiang Yahudi ingkang merasa bahwa mereka umat yang paling mulia, berarti kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad, kedah nggadahi sikap bilih kula lan panjenengan sedaya, kita sedaya menika mulya mboten mulya nika tergantung apakah kita ini termasuk orang-orang yang takwa atau tidak. Menika ukuran kula lan panjenengan sedaya. Jatuh tidak ada ukuran yang sifatnya materi, apakah yang terkait keturunan, pangkat dan seterusnya. Tapi ukuran kita inggih menika indallahi atqakum. Bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala inggih menika akramakum, kemuliaan kamu. Kemuliaan menika tentu saja karena kita senantiasa melaksanakan sedaya ajaranipun Allah Subhanahu wa taala lan nabi napa kemawon ingkang dipun larang dening Allah
utawi dening Rasulipun. Menawi kula panjenengan sampun dados tiyang ingkang senantiasa menjalankan perintah dan senantiasa menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu kita termasuk orang-orang yang akramakum. Kita termasuk orang-orang yang mulia di antara kita semua ini. Sehingga jamaah ingkang kawula hormati, sampai dengan untuk menggambarkan bahwa sesungguhnya letak kemuliaan seseorang itu bukan karena pangkat, derajat dan seterusnya, tapi semata-mata karena apakah orang itu menjalankan syariat Allah atau tidak. Kita sampun semerap sedaya pilih Nabi nanti ngendika, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, lau saraqat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yada. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, anakku berarti maksudipun, mencuri, maka niscaya akan aku potong tangan dia. Ini menunjukkan bahwa siapapun di hadapan Allah itu sama, meskipun itu adalah anaknya Nabi sendiri. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan syariat Islam, di hadapan hukum Islam, semuanya sama. Sekali lagi, yang membedakan kita hanyalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada keturunan orang tertentu itu lebih mulia daripada yang lain kalau semata-mata didasarkan kepada keturunan. Yang menjadi ukuran bukan keturunan, tetapi apakah tiang menika takwa napa mboten. Siapapun dia. Jamaah ingkang kula hormati, salajengipun taksih berkaitan dengan ayat ingkang nomor 7 menika dipun jelasaken, wa fi hadzal du'a syifaa'un liqalbil muslim min maradil juhudi wal jahli wad dhalal. Lan ing doa menika inggih menika ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, menika mengandung syifaun liqalbil muslim, menjadi obat bagi hati tiang-tiang muslim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim dan seterusnya, adalah menjadi penawar, menjadi obat bagi setiap hati tiang-tiang ingkang muslim. Min maradil juhud, dari penyakit al-juhud. Juhud itu ingkar. Agar kita semua dijauhkan oleh Allah saking penyakit ingkang cenderung suka mengingkari. Jadi suka cenderung mengingkari kebenaran, meskipun sejatinya itu sudah terwelo, sudah nyata bahwa ini merupakan sebuah kebenaran. Nah, mudah-mudahan kula lan panjenengan oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari penyakit yang namanya al-juhud. Jadi ada kecenderungan untuk mengingkari apa yang namanya kebenaran. Wal jahl, dan kebodohan. Kebodohan dalam pengertian mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad, menjadi orang Islam yang punya pengetahuan tentang agama kita, nggadai pengertian utawi pemahaman tentang bagaimana sesungguhnya ajaran ingkang dipun beto dening Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadhalal, lan sasar utawi sesat. Dados
Mudah-mudahan kita oleh Allah atau hati kita ini oleh Allah senantiasa untuk dijaga dari kesesatan. Wa dalalatun ala anna a'zama ni'matin 'alal itlaqi hiya nikmatul Islam. Dan juga menunjukkan bahwa nikmat yang paling agung secara mutlak, artinya tidak ada nikmat lain yang paling agung kecuali dia itu adalah nikmatul Islam. Jadi berarti nikmat Islam ini sesungguhnya adalah merupakan a'zamu nikmatin, adalah merupakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia. Amargi jamaah ingkang dipun muliaken dening Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tidak menerima hidayah Islam, maka sesungguhnya mereka dalam situasi yang dolal, yang sesat. Meskipun mungkin secara zahir mereka seperti atau seolah-olah seperti orang atau mungkin bangsa yang maju dan modern. Sabun nate kula sampaikan wonten ing pengaosan saderengipun bahwa orang-orang barat yang notabene tidak menerima Islam itu secara zahir seolah mereka itu orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang cukup dan orang-orang modern. Padahal hakikatnya sesungguhnya mereka adalah umat yang sedang berada di tebing kehancuran, atau bahkan mungkin sudah hancur mereka itu secara kehidupan manusia, karena sudah hampir tidak ada peradaban. Sehingga misalipun kita sering midhangetaken kabar misalipun bahwa di dunia barat sudah tidak ada rasa malu untuk kemudian laki perempuan berperilaku seperti bagaimana halnya suami istri misalnya itu. Karena memang mereka tidak menerima nikmat yang paling agung, yaitu Islam. Sehingga barangkali kita sulit membayangkan bagaimana katakan nasab di dunia yang seperti itu. Kita kira mungkin sudah tidak sejelas kita barangkali nasab-nasab itu gitu. Kalau menawi di tempat kita sedaya taksih jelas si A anaknya ini, si A anaknya si fulan dari pernakan si fulan, jelas semua gitu. Tapi barang di dunia seperti itu, di dunia yang Islam tidak menjadi petunjuk bagi mereka, sudah sulit untuk diketahui bagaimana nasab mereka itu. Faman kana a'rafa lil haqqi wa atba'a lahu, maka sapa wonge ingkang luweh mangerteni marang barang kang hak, wa atba'a lahu lan nderekake marang barang ingkang hak kala. Artinya orang yang lebih mengetahui sesuatu yang hak dan kemudian dia mengikuti al-haq itu, dia tahu itu hak dan kemudian yang hak itu dia ikuti. Amargi kita sedaya semerap kada tiang ingkang tahu itu benar tetapi dia tidak mau mengikuti kebenaran itu. Contoh ingkang paling konkret ya seperti Yahudi tadi misalnya itu. Mereka tahu kebenaran Muhammad itu. Muhammad itu adalah penutup para nabi, tetapi dia tidak mau mengikuti kebenaran itu.
Tiang ingkang kados mengatakan menika mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran itu kana aula bis-siratil mustaqim adalah lebih utama untuk mendapat petunjuk jalan yang lurus itu. Gitu. Wala raiba, dan tidak ada keraguan, anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum aulan nas bidzalik ba'dal anbiya'i alaihimussalam. Wala raiba, dan tidak ada keraguan, mboten kemamangan, anna ashaba Rasulillah, sesungguhnya sahabat-sahabat Rasul, hum, mereka itu adalah aulan nas, adalah manusia yang paling utama. Bidzalik, dengan itu, artinya sahabat itu tentu orang yang paling terdahulu mendapat as-sirat al-mustaqim. Ba'dal anbiya, setelah para nabi. Amargi sahabat itu adalah orang yang hidup di masa nabi, orang yang Islam dan hidup di masa nabi. Yang mereka itu hidupnya mengikuti ajaran ingkang dibeto dening Nabi kula. Jadi tentu saja mereka adalah orang yang lebih utama untuk kemudian memperoleh as-sirat al-mustaqim itu. Fadallatil ayatu ala fadlihim. Bahkan ayat ini menunjukkan ala fadlihim, atas keutamaan mereka, keutamaan para sahabat. Masalahipun wonten setunggalipun pendapat bahwa kita yang hidup setelah era sahabat, ini menika mulai era tabi'in sampai dengan zaman kita, bahkan sampai nanti, banyak yang berpendapat bahwa kita tidak mungkin punya derajat seperti sahabat. Nah, tentu pendirian ingkang kados mekaten menika tidak selamanya mutlak benar. Karena apa? Kalau kita menjadi seperti Nabi itu tidak mungkin. Karena Nabi itu adalah orang pilihan dan dia maksum. Artinya sahabat tabi'in dan seterusnya sampai kula utawi mangke itu adalah manusia seperti kita semua. Nah, sehingga menika artosipun kula lan panjenengan menawi mengikuti cara beragama dan seriusnya menjalankan agama seperti para sahabat, itu artinya kita tidak mustahil punya manzilah, punya kedudukan seperti mereka, para sahabat itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan kita secara kedudukan, posisi utawi fadilah, kita bisa seperti mereka para sahabat Nabi. Wa azimi manzilatihim, dan menunjukkan keagungan manzilah mereka, status mereka, derajat mereka itu, para sahabat itu. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Jamaah yang berbahagia, taksih berkaitan ayat menika sedikit dipun tambahi dening penafsir menika. Wa yustahabbu lil qari'i, dan dianjurkan bagi pembaca, maksudipun bagi pembaca surah Al-Fatihah menika, ayyaqula fis sholati ba'da qiraatil Fatihati amin, yen toh supaya ngucap ing dalam salat sakwise maca Al-Fatihah nggih menika maca amin. Artinya dianjurkan agar di dalam salat setelah membaca surah Al-Fatihah kemudian membaca amin.
Oleh karena itu, setiap kali kita selesai membaca surah Al-Fatihah dalam salat, kemudian kita sedaya maos amin. Wa maknaha, dan maknanya inggih menika, maknanipun amin menika inggih menika Allahumma stajib. Ya Allah, doa Allah mugi-mugi panjenengan ijabah. Jadi semoga diijabah apa yang kita ucapkan sebagai doa dalam surah Al-Fatihah menika. Walaisat ayatan min suratil Fatihati, dan lafadz amin itu mboten termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Mila menika bittifaqil ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan memang tidak ada keterangan dari dalil yang menyatakan bahwa amin itu bagian dari surah Al-Fatihah. Mboten wonten. Mila menika ulama sepakat memang amin laisat ayatan min suratil Fatihah. Walihadza, dan oleh karena itu mila menika ajma'u, mereka ulama tentu saja ajma'u sepakat ala adami kitabatiha, tidak tertulisnya atau tidak ditulisnya fil masahifi, di dalam mushaf Quran. Beliau menika di mushaf Al-Quran tidak ada lafadz amin itu, karena memang dia bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Jamaah yang berbahagia, menika wau sedikit penjelasan saking tafsir menika kegandengan kelayan ayat ingkang kaping 7 saking surah Al-Fatihah. Dengan demikian tafsir utawi penjelasan surah Al-Fatihah berarti sampun rampung. Mudah-mudahan kita sedaya saged mengambil pelajaran ingkang wonten surah Al-Fatihah menika. Mugi-mugi bermanfaat kangge kula lan sedaya. Kita lajengaken. Fotokopinya tadi ada Pak? Sudah fotokopi tadi? Oh, tutup ya. Nanti berikutnya mudah-mudahan saya ingat nanti. Enggak mendadak ya tadi ya. Mohon maaf. Jadi kemarin tuh saya printkan cuma 2.